Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Review Aston Villa menghadapi Manchester United. Sudah kita ketahui semua skornya ya, 2-2. Ini seri berasa kalah sih kalau menurut gua ya, ringan amatiran. Langsung aja seperti biasa, review gua mulai dari bahas formasi ya. Di Aston Villa ini Lucas Digne yang didatangkan dari Everton langsung melakoni partai debutnya, langsung dipasang oleh Steven Gerrard. Sementara Philippe Coutinho yang juga didatangkan ya, itu berada di bangku cadangan. Sementara Manchester United sendiri, nah ini agak mengagetkan ya, karena Manchester United tampil tanpa Cristiano Ronaldo dan juga tanpa sang kapten ya, Harry Maguire, yang justru tampil atau duduk di bangku cadangan. Dean Henderson itu ada di bangku cadangan juga bersama dengan Tom Heaton. Jadi kita punya dua kiper. Kenapa? Karena nanti gue bahas di video selanjutnya. Langsung aja, Donny van de Beek pun juga di bangku cadangan. Bruno Fernandes memakai ban kapten ya. Nah, yang mengejutkan adalah Anthony Elanga ini langsung bermain sebagai starter ya, menempati sayap kiri. Di 5 menit awal Manchester United ini tampil agresif dan berhasil langsung unggul 0-1 karena ada blunder dari Emiliano Martinez, di mana bola hasil free kick, ada umpan tipis banget ya dari seorang Alex Telles ke Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes menghujamkan bola dari luar kotak penalti yang cukup deras. Ada beberapa pemain yang berada di depan Emiliano Martinez dan dia berusaha untuk menggunakan alasan tersebut sebagai ya kepada wasit ya, berusaha untuk gol dianulir, tapi ternyata itu golnya sah. Bahkan tadinya gue sempat berpikir kalau itu akan dianggap sebagai gol bunuh diri, ternyata tidak ya. Gol itu diberikan kepada seorang Bruno Fernandes dan 1-0 atau 0-1 bagi Manchester United. Menurut gue tuh blunder dari Emiliano Martinez. 15 menit awal Manchester United main bagus, cukup agresif, sangat agresif bahkan ya. Pressing cukup bagus, pergerakan sangat aktif dan juga cair. Kualitas umpan juga sangat bagus. Ini yang membedakan dari babak pertama ketika Manchester United menghadapi Aston Villa di Old Trafford ya. Serta Manchester United ini mampu mengontrol jalannya pertandingan. Bukan hanya dari sisi possession saja, tapi juga dari sisi tempo. Manchester United betul-betul yang mengatur tempo pertandingan kalau gue ngeliat. Di sisi lain, defense dari Manchester United juga tampil cukup solid. Jadi serangan-serangan Aston Villa ini praktis sering sekali dipatahkan oleh lini belakang Manchester United. Justru sebaliknya, walaupun ingin mengajak main tempo dengan tempo cepat ya, tapi akurasi dan juga kualitas umpan dari pemain Aston Villa ini jelek. Jadi sering gagal. Sudah kualitasnya jelek, lini belakang Manchester United pun juga tampil cukup bagus. Serangan Manchester United sendiri pun juga sering bertumpu dari sebelah kiri. Di menit ke-18 ini Greenwood yang hampir menembus gawang Martinez ya. Ada umpan itu dari sebelah kiri, lalu ada ada bola liar di depan gawang, dan tendangan Greenwood ini masih mampu diselamatkan oleh Emiliano Martinez, masih bisa diblok. Skema serangan yang diakhiri dengan crossing yang menurut gue cukup rapi. Lini tengah Manchester United ini cukup padat. 5 gelandang dimainkan di sana, jarak cukup rapat, pressing tinggi dan disiplin membuat Aston Villa ini susah untuk masuk ke sepertiga akhir dari Manchester United. Bahkan sering diakhiri umpan lambung yang mudah terbaca. Ini serangan-serangan dari Aston Villa ya. Lini belakang Manchester United ini tampil cukup solid dan sangat fokus. Bahkan 30 menit, selama 30 menit babak pertama, Aston Villa tidak berhasil membuat shot, apalagi shot on goal. Baru ada yang pertama tuh di menit ke-31 melalui Oli Watkins yang tendangannya tepat mengarah ke David De Gea. Yang gue lihat ya, dengan amatiran ala gue, posisi Bruno Fernandes ini sangat cair, sangat free roll, tidak kaku di belakang striker, tapi bisa di mana saja, baik ketika memegang bola maupun bertahan. Dan kalau menurut gue ya, dengan amatiran, Manchester United nih tidak bermain dengan 4-2-3-1, tapi bermain 4-1-4-1. Ini kalau menurut gue dengan amatiran. Masuk ke menit 30 ya, setelahnya Aston Villa mulai lebih pegang kontrol pelan-pelan, mulai beberapa kali berhasil menembus sepertiga akhir dari Manchester United. Sementara Manchester United lebih mengambil posisi sebagai turun bertahan, kurang lebih demikian, dan David De Gea
perlahan mulai sibuk lagi ya mengamankan gawangnya. Akhirnya babak pertama selesai 0-1. Manchester United menurut gua unggul secara taktikal dan juga kualitas. Kualitas apa? Kualitas passing, kualitas pressing, dan juga kualitas positioning daripada Aston Villa. Kalau gue lihat statistik di babak pertama ini, ball possession 45% berbanding 55%. Manchester United punya 7 total shots berbanding 4 dengan Aston Villa. Dari 7 total shots itu 4 ya on target. Bahkan Manchester United punya satu big chance yang tidak berhasil dimaksimalkan oleh pemain depan Manchester United. Di babak kedua di menit ke-46 langsung dapat peluang dari Elanga Manchester United ini, dan tendangannya masih mampu sekali lagi diblok oleh Martinez. Aston Villa langsung ambil inisiatif, main lebih tajam daripada awal babak pertama. Di babak pertama Manchester United yang tampil lebih dominan, lebih tajam. Di awal babak kedua walaupun sempat membuka dengan peluang Elanga, tapi selanjutnya Aston Villa justru yang mengambil inisiatif dan dapat beberapa momentum di 10 menit awal ini. Tempo pun juga langsung naik cenderung tinggi ya. Manchester United lebih banyak nunggu di belakang, bermain rapat dan juga bertahan menunggu momentum untuk bisa melakukan counter attack. Dan ini dilakukan Manchester United menurut gue cenderung dengan rapi. Aston Villa lebih berani dalam melakukan penetrasi, kualitas umpan juga lebih akurat dibanding babak pertama, dan ini yang membedakan ya antara babak pertama dan babak kedua dari Aston Villa, di mana penetrasi ini yang lebih tajam dilakukan di babak kedua. Di menit ke-66 ada high pressing dari pemain Manchester United yaitu Diogo Dalot. Bolanya berhasil direbut tapi menjadi liar dan berhasil dikejar oleh Fred yang memberikan assist ke Bruno Fernandes, dan menurut gua finishing Bruno Fernandes sangat bagus dan juga sangat clinical. 2-0 untuk Manchester United. Setelahnya Steven Gerrard ini seperti nothing tulus karena sudah 2-0, memasukkan Coutinho dengan harapan bermain lebih ofensif dan juga agresif ya. Aston Villa dapat beberapa momentum, namun penyelesaiannya yang kurang bagus, pun juga kualitas end passingnya yang menurut gue kurang bagus. Di sisi lain, pertahanan Manchester United masih cukup solid dan juga disiplin ya, dan berani melakukan duel-duel fisik, dan beberapanya berhasil dimenangkan. Di menit ke-76 akhirnya lewat penetrasi 1-2, Aston Villa berhasil membuat gol melalui Jacob Ramsey 1-2. Setelahnya Manchester United melakukan perubahan ya, Jadon Sancho masuk menggantikan Elanga yang di babak kedua ini tidak seperti di babak pertama. Mulai berkurang penampilannya ya, tidak begitu kelihatan banyak, terutama ketika sudah masuk ke pertengahan babak kedua ya. Villa semakin konsisten menyerang, akhirnya di menit ke-81 lewat umpan terobosan ke Jacob Ramsey yang memberikan crossing yang tidak bisa dijangkau oleh Rafael Varane, dan menjadi assist untuk Coutinho menyamakan kedudukan 2-2. Terlihat setelahnya Aston Villa lebih pede lagi, walaupun Manchester United pelan-pelan berusaha untuk mengontrol pertandingan lagi. Di menit ke-88 Bruno Fernandes dan juga Mason Greenwood ini out, digantikan oleh Lingard dan juga Donny van de Beek. Nah, di menit-menit akhir Donny van de Beek memiliki peluang ya. Dia berusaha untuk menggocek pemain itu di kotak penaltinya Aston Villa, cuman sayang peluangnya itu tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Aston Villa, dan akhirnya selesai 2-2. Di babak kedua ini Aston Villa lebih dominan lagi dibandingkan babak pertama, 65% dibanding 35%, total shots-nya pun juga lebih banyak. Mereka berubah ya di babak kedua ini. Nah, bagaimana menurut gua? Ya ini memang hasil yang dari sisi hasil ini mengecewakan pastinya. Kita sudah unggul 2-0 ya kan. Berhasil dikejar 2-2. Tapi kalau dari sisi permainan jelas ini lebih bagus daripada apa yang dipertunjukkan di Old Trafford, terutama di babak pertama. Dengan amatiran ala gua, menurut gua penampilannya cukup bagus. Manchester United pegang kontrol, pegang kendali, memiliki banyak momentum sebenarnya ya. Sayang sekali gagal menang. Setelah main cukup bagus di babak pertama, lebih baik ya dari babak di Piala FA, pressing bagus, determinasi bagus, umpan juga, kualitas umpan lebih bagus dibandingkan pertemuan di Old Trafford itu. Bahkan ketika masuk ke babak kedua, di mana Aston Villa ini lebih ofensif sebenarnya, Manchester United ini kan justru mampu menambah gol kedua. Namun setelah gol kedua dari Manchester United ini menurut gua momentumnya di sini ya. Aston Villa berusaha untuk mengejar ketertinggalan sudah 2-0 itu dengan memasukkan Coutinho, berusaha untuk lebih agresif, ofensif lagi.
Manchester United justru mengalami penurunan permainan, pressingnya berkurang, mulai renggang di posisi tengah. Pemain Manchester United seperti kelelahan atau kecapean kalau menurut gue ngelihat ya. Dan ini dimanfaatkan Aston Villa dengan memasukkan darah segar untuk menyerang dari lini tengah, utamanya Coutinho. Mereka lebih berani lagi melakukan penetrasi, tusukan, berani mengajak sprint pemain-pemain Manchester United, utamanya di daerah sayap kiri Aston Villa atau sebelah kanan Manchester United yang diduduki oleh Diogo Dalot ya. Dan ini merubah permainan, bahkan merubah hasil. Lini tengah dan lini depan Manchester United terlihat seperti kelelahan kalau menurut gue. Sekali lagi ya, sepanjang babak kedua ini Edinson Cavani seperti nggak kelihatan, tapi nggak diganti oleh Ralf Rangnick. Pun juga back sayap yang gue lihat ya, Diogo Dalot terlihat sering diekspos oleh pemain-pemain Aston Villa. Pun juga di sebelah kiri bagaimana daya dobrak Alex Telles ini mengalami penurunan dibandingkan dengan babak pertama ya. Di babak pertama dia cukup rajin, cukup bagus, cukup tajam, determinasi tinggi, bahu-membahu dengan Elanga. Tapi justru di babak kedua ini tidak terlihat apa yang dipertunjukkan di babak pertama. Ya, determinasi dan juga transisinya menurut gua ini terutama di lini tengah tidak sebagus di babak pertama ya. Terutama setelah Aston Villa itu berhasil memperkecil ketinggalan, itu terlihat sekali transisinya semakin drop. Di tengah, Matic dan Fred juga gue lihat mengalami penurunan dibandingkan dengan apa yang mereka tunjukkan di babak pertama. Di babak pertama Fred, Matic tampil cukup solid, tapi di babak kedua pelan-pelan gradual ini semakin menurun. Puncaknya adalah ketika itu tadi, sekali lagi, ketika Aston Villa berhasil memperoleh momentum yang memperkecil ketinggalan. Setelahnya ini semakin turun lagi penampilan Fred dan juga Matic, seringan amatiran ala gua ya untuk mengontrol lini tengah. Tapi yang aneh adalah kenapa tidak ada rotasi di lini tengah. Ini juga menurut gua menjadi tanda tanya. Ringan amatiran ala gua yang ditarik justru seorang Bruno Fernandes. Tapi tentunya mungkin ada pertimbangan yang gua nggak ngelihat ya dari seorang Ralf Rangnick dan juga tim kepelatihannya. Gua lihat cuman yang di layar kaca aja, tapi ya ini dari sudut pandang gua. Tapi tetap gua berpikir ya mereka yang lebih tahu apa kenapanya ya. Dan hasil seri ini kalau menurut gua ada beberapa faktor ya kan. Apakah ini soal strategi? Apakah ini soal pemain? Apakah ini soal kedalaman skuad? Apakah ini hanya faktor keberuntungan saja atau seperti apa? Karena kita main lebih bagus daripada yang kita tunjukkan di Old Trafford. Tapi yang jelas dari sisi hasil, jelas kemarin kita menang, sekarang kita seri. Jadi gua serahkan ke teman-teman, bisa drop di kolom komen ya apa yang segala kritikan, komen atau bagaimana pendapatnya tentang pertandingan tadi. Kurang lebih demikian review pertandingan ini yang menurut gua sih seri rasa kalah ya, karena kita sudah unggul 2-0 dulu tapi ternyata kita kehilangan 2 poin dan bukan berhasil ya, hanya membawa 1 poin saja dari Villa Park. Sebelum gua tutup, dengan hasil ini Manchester United masih terpaku di peringkat ke-7. Di sini ada yang menarik ya, Manchester United ini dari 20 pertandingan ini sudah kebobolan 29 gol, membuat 32 gol. Jadi hanya plus 3 ya. 29 gol ini merupakan yang terbanyak di 9 besar Liga Inggris. Brighton tuh kebobolan 21, Wolves bahkan cuman kebobolan 15 gol. Kalau kita ngeliat di top 3, Manchester City itu kebobolan 13, Chelsea kebobolan 17, Liverpool kebobolan 18, West Ham bahkan kebobolan 27. Masih lebih sedikit daripada Manchester United yang sudah kebobolan 29. Poin Manchester United saat ini 32. Sama-sama 20 games dengan Arsenal, berbeda 3 poin. Dan berbeda 5 poin dengan West Ham yang menduduki peringkat keempat ya untuk tiket Liga Champions. Kendati pun West Ham ini memiliki 1 pertandingan lebih banyak. Jadwal selanjutnya dari Manchester United sekarang ini tanggal 15 ya, di sini di Belanda. 4 hari lagi tanggal 19, tepatnya itu hari Rabu. Hari Rabu jam 9 malam waktu Belanda, atau berarti hari Kamis jam 3 dini hari ya. Itu Manchester United akan melakoni partai tandang menghadapi Brentford, partai yang ditunda kan karena COVID. Nah sekarang ini akan diadakan hari Rabu. Kurang lebih demikian. Thank you, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.